Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang kepala ruang memimpin operan pagi dan memberikan arahan pada perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Beberapa perawat menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi saat merawat pasien dengan kasus serupa sebelumnya. Kepala ruang mendengarkan dan menerima masukan perawat yang lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apakah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan kepala ruang tersebut? A. Paternalistik. B. Laissez-faire. C. Demokrasi. D. Harismatik. E. Ketokratik. Kunci jawaban. C. Demokrasi. Pembahasan. Ciri-ciri demokrasi adalah mengikutsertakan bawahan dalam mengambil keputusan. Hal ini tergambar dari kepala ruang mendengarkan menerima masukan dari perawat. Soal nomor 2 P3K Perawat, ketua tim berencana akan melakukan diskusi dengan kepala ruang, perawat serta tim kesehatan yang lain untuk menyelesaikan kasus Nyonya P 45 tahun yang dirawat dengan diagnosa medis DM plus gangren yang sudah dirawat tapi tidak kunjung membaik luka gangrennya. Kegiatan apakah yang akan direncanakan ketua tim tersebut? A. Pre-conference. B. Supervisi. C. Timbang terima. D. Ronde keperawatan. E. Penerimaan pasien baru. Kunci jawaban. D. Ronde keperawatan. Pembahasan. Ketua tim akan melakukan diskusi dengan perawat dan tim kesehatan lain untuk menyelesaikan masalah pasien. Soal nomor 3 P3K Perawat, kepala ruang penyakit dalam meminta ketua tim untuk menghitung bor harian di ruang tersebut. Kapasitas tempat tidur di ruangan 50 tempat tidur. Jumlah pasien hari ini adalah 40 orang. Berapakah bor di ruang penyakit dalam? A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. E. 90%. Kunci jawaban. 80%. Pembahasan. Lihat saja cara menghitung bor di pembahasan. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang kepala ruangan sedang memimpin prosedur timbang terima. Semua perawat dalam ruangan tel siap di nurse station. Kepala ruangan mengucapkan salam dan menyampaikan tingkat ketergantungan dan bor pada hari itu. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh kepala ruang? A. Melakukan validasi data ke pasien. B. Menandatangani laporan timbang terima. C. Menyampaikan hal penting yang harus dilakukan hari ini. D. Menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat bertugas. E. Mempersilahkan ketua tim yang bertugas untuk menyampaikan kondisi pasien. Kunci jawabannya, mempersilahkan ketua tim yang bertugas untuk menyampaikan kondisi pasien. Pembahasan. Langkah-langkah timbang terima. Karo membuka timbang terima, mempersilahkan ketua tim yang bertugas untuk menyampaikan kondisi pasien, melakukan validasi data ke pasien, berdiskusi, menyampaikan hal penting yang harus dilakukan hari ini, menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat bertugas, dan menandatangani laporan timbang terima. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian oleh perawat pasien gelisah, disorientasi, semua ADL dibantu dan ada luka gangren di kaki kiri, hasil GD 350 mg dial, terpasang infus di tangan kanan. Apakah tingkat ketergantungan pasien tersebut? A. Minimal care. B. Partial care. C. Intermediate. D. Total care. E. Intensive care. Kunci jawaban D. Total care. Pembahasan. Pasien dikategorikan total care karena pada kasus disebutkan ADL dibantu, terdapat terapi 4 gelisah dan disorientasi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe,
like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.